nafsu ingin mendominasi, Uni Eropa rayu para pemimpin ASEAN jadi mitra ekonomi utama. Para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN bertemu dalam Uni Eropa ASEAN Summit yang digelar di Brussels, Belgia pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam pertemuan ini, Uni Eropa berupaya keras meningkatkan hubungan dengan ASEAN dalam menghadapi perang di Ukraina dan tantangan dari Tiongkok. Eropa tertarik meningkatkan perdagangan dengan ASEAN yang menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Ada kebutuhan bagi orang Eropa untuk terhubung kembali dengan ASEAN, salah satu kawasan paling dinamis di dunia, kata Prancis. Dikutip dari channel News Asia, Uni Eropa telah melakukan dorongan diplomatik secara global melawan Rusia karena invasinya mengirimkan gelombang kejutan ekonomi dan politik ke seluruh dunia. Namun, 10 negara ASEAN terbagi dalam tanggapan mereka terhadap perang Rusia di Ukraina. Singapura mengikuti sanksi Barat terhadap Rusia, sedangkan Vietnam dan Laos memiliki hubungan militer dekat dengan Moskow, walaupun tetap netral seperti yang lainnya. Sementara, Eropa mendesak tanggapan yang lebih keras terhadap Rusia. Ada raksasa global lain yang menjulang di atas permukaan tersebut. Klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan membuat negara tetangganya berseberangan dan memicu kekhawatiran di Eropa atas arus perdagangan melalui jalan utama global tersebut. Namun, Beijing tetap menjadi mitra dagang terbesar ASEAN. Melihat hal ini, Uni Eropa menginginkan jadi mitra yang dapat diandalkan untuk ekonomi dinamis Asia Tenggara. Uni Eropa dan ASEAN masing-masing adalah mitra dagang terbesar ketiga. Eropa melihat kawasan Asia Tenggara sebagai sumber utama bahan baku dan ingin meningkatkan akses ke pasar yang sedang berkembang pesat. ASEAN dan Uni Eropa menangguhkan dorongan mereka untuk kesepakatan perdagangan bersama lebih dari 1 dekade lalu, dan Brussels telah fokus pada kesepakatan yang mencolok dengan masing-masing anggota. Sejauh ini, kesepakatan dengan Vietnam dan Singapura telah tercapai. Tetapi blok tersebut ingin membuat kemajuan dengan ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia, dan melanjutkan pembicaraan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Para pemimpin Uni Eropa pun diketahui melakukan berbagai cara, dari yang halus hingga memberikan tekanan-tekanan kepada negara-negara ASEAN agar bisa dijadikan terbesar melebihi RRT. Diketahui sampai saat ini hanya Indonesia yang masih berada di zona netral. Hal ini lantaran hubungan Indonesia dengan Uni Eropa yang saat ini bisa dibilang tidak baik-baik saja. Uni Eropa dan Indonesia tengah terlibat pertikaian hebat di WTO. Hal ini dilandasi oleh penolakan Uni Eropa terkait pelarangan ekspor biji nikel. Sementara itu, seorang pejabat Uni Eropa mengatakan Indonesia telah melanggar perjanjian internasional, yaitu menghentikan ekspor biji nikel secara tiba-tiba dan sepihak.